Jadi ini ada sedikit, katakanlah memang kondisi yang tidak sama ya, karena kalau kita bicara mengenai ekonomi nasional, kelihatan ekonomi nasional kita kan baik, Mbak Betul. Safrina. Karena pertumbuhan di atas 5%, tetapi jangan lupa itu ditopang dengan komoditas sumber daya alam, ya khususnya ekspor batu bara, ekspor sawit, nikel dan lain-lain ya. Jadi secara nasional, kue nasional ini bertambah, tetapi porsi daripada ekspor komoditas seperti garmen dan sepatu, furniture dan lain-lain itu menciut. Jadi yang Hmm. persoalan ini memang tidak persoalan seperti krisis 98 di mana hampir semua sektor kena. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kita tunggu sampai kapan selesainya Ya, ekonomi dunia ini ya. Kita harapkan krisis ya. perbankan bukan krisis perbankan, tapi yang dialami oleh apa namanya Silicon Valley Bank ini juga tidak merembet kemana-mana ya. Nah, kalau itu menjadi masalah dunia lagi kan panjang lagi ceritanya. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang pilihannya adalah memperkuat pasar dalam negeri. Hmm. Tetapi bagi eksportir seperti kita-kita ini tidak gampang men-switch langsung ke dalam negeri. Itu segmen market berbeda. Nah, yang dikeluhkan oleh para rekan-rekan yang memang mereka mayoritas menjual dalam negeri, ada persoalan juga di mereka. Di mana seperti import sepatu maupun import garment itu banyak yang diduga masuk secara ilegal. Karena semestinya kalau masuk itu kan ada masalah safeguard dan lain-lain. Tapi kenyataan masa seperti satu contoh, secara ketentuan Kementerian Perdagangan tidak dimungkinkan kita mengimpor pakaian bekas untuk dijual lagi. Ya. Tapi Mas Safrina kan lihat sendiri, pakaian bekas kan bertebaran di Ya. mana-mana. Nah, seperti ini juga ada PR lain yang kita harapkan aparat pemerintah juga mengambil tindakan untuk mempertahankan agar supaya ekonomi nasional ini bisa tumbuh lebih sehat karena kita ini memberikan lapangan kerja kepada Ya. jutaan orang. Nah, kalau jutaan orang ini mendapatkan income yang tidak cukup juga, Mhm. itu artinya kan daya beli masyarakat juga berkurang. Ya, betul, Pak. Jadi banyak PR yang kita harus selesaikan, yang kita mesti duduk bersama dan betul-betul dituntut ada keseriusan. Ya. Baik, Pak Anton. Dalam hal, data ya, Pak, ya, data yang akhirnya juga, akhirnya jadi salah satu tolak ukur kenapa harus ada adjustment dalam hal ini juga adalah mengenai data PHK. Kita tahu di tahun 2022 lalu ada PHK begitu besar, Pak, dalam industri alas kaki, garmen, tekstil, dan lain-lainnya yang memang sangat dependent dengan international trade dan juga ekspor. Sejauh ini dari Januari sampai Maret 2023, adakah update tertentu dari data PHK yang, Apindo miliki? Dan menanggapi apa yang juga tadi Pak Anton sampaikan mengenai impor garmen bekas. Apakah ini juga berdampak dengan permintaan dari tekstil sendiri yang juga tercermin dari harga dari data PHK yang ada dari Januari sampai Maret 2023. Sejauh ini akankah ada tren pemulihan atau memang belum ada tren yang membaik dari 2022 mengenai PHK, Pak Anton? Kalau PHK jujur saja saya tidak mengikuti secara day to day ya, tetapi begini, memang ada masalah yang Mbak Safrina katakan data. Data mana yang kita akan pakai, karena resmi pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi PHK tahun 2022 hanya 25.000 orang. Tapi kalau kita ambil data di BPJS Ketenagakerjaan, orang yang mencairkan jaminan hari tua karena alasan PHK sampai dengan November 990.000 sekian orang. Ya. Dan saya yakin sampai Desember itu pasti 1 jutaan, 1 juta sekitar itu. Tetapi di samping itu ada juga orang, ada pada waktu data, ini data tadi November, tapi data bulan Oktober itu yang mencairkan jaminan hari tua karena alasan mengundurkan diri. Itu ada 1,6 juta. Nah, mengundurkan diri ini juga ya artinya kan bisa juga kehilangan pekerjaan, tapi dia secara sukarela mundur karena mungkin ya ada paket pengunduran diri dan lain-lain semacam itu ya. Jadi sebenarnya dan ini pun tidak mewakili bahwa PHK hanya itu saja, Mbak. Karena Baik. pertama belum semua pekerja punya BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, yang punya pun belum tentu dia mencairkan.
Tetapi kalau sudah ada 1 juta orang mencairkan, itu artinya betul-betul terjadi PHK sebesar itu minimal, ya. Jadi itu bacanya kan seperti itu. Ya. Nah, apakah berlanjut sekarang? Jujur saja saya belum memonitor karena kita ini kalau hanya setiap kali, sebenarnya ini kan urusan pemerintah juga. Kita kan Baik. dalam posisi bagaimana struggle untuk supaya bisnis kita survive. Yang begini-begini ya supaya pemerintah yang lebih ada perhatian lah kan gitu. Ya.